Walaupun ini sepatunya pendek, kayaknya tumit tuh nggak gampang untuk geser-geser. Beda banget sama Precision 7 yang heel slipnya parah, ini nyaman banget. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Giannis Immortality 4. Atau bisa dibilang sepatu versi murahnya Giannis Antetokounmpo. Karena kan signature shoes-nya udah generasi ke-6. Tapi kalau yang versi budgetnya baru generasi ke-4. Nah, saya sih suka dengan sepatu ini ya. Karena tampilannya yang baru ini tampak lebih menarik, kemudian dia polos banget dan dia punya bobot yang ringan. Sementara gimana performanya? Karena harganya lebih murah 1 juta ketimbang versi yang signature shoes. Jadi penasaran kan buat Anda yang pengen beli sepatu basket Nike berkualitas dengan harga 1 juta lebih dikit, Anda mendingan saksikan video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini ataupun t-shirt kayak gini, Anda bisa langsung kunjungi NCR Sport. Nanti kita masukin linknya di deskripsi. Sekarang kita ngomongin desain dan detail, dan ini masih sama seperti yang seri sebelumnya ataupun generasi yang ketiga. Saya ingat kalau Immortality itu sebelum warna hijau kayak gini, dia warna biru boxnya. Tapi emang polos banget sih, budget banget lah. Kalau Nike itu emang pelit lah untuk inovasi. Dia cuma kayak gini nih, Giannis kayak gini, Antetokounmpo kayak gini, dan di dalamnya polos banget. Oke? Biasa banget dan ini tipis. Jadi kalau misalnya Anda beli online, pastiin double box ataupun minta bubble wrap yang bagus. Karena kalau nggak gampang rusak. Nah ini nih yang saya suka karena ketimbang generasi yang ketiga, dia tampak lebih apa ya, sporty gitu ya. Ditambah sekarang ada aksen-aksen jahitan kayak gini. Dan warna ini tuh bagus banget gitu menurut saya. Jadi kayak bukan budget model. Walaupun memang simpelnya ini udah budget model banget, tapi dengan adanya aksen-aksen ini terus logo Giannis yang kebalik yang kayak biasa gini dengan bahan tekstil di dalamnya, ini terkesan lebih mewah gitu ketimbang yang seri sebelumnya. Secara keseluruhan sih memang nggak ada apa-apa ya. Di sini aja kayak biasa ada nama-nama dan traksinya memang sama kayak yang model sebelumnya. Kemudian logo, lalu di bagian belakang juga ada tulisan Nike Renew. Kemudian logo lagi di bagian lidah. Itu aja, simpel banget dan secara keseluruhan nilainya 7,2 dari 10. Nah, sekarang ngomongin traksi nih, sama banget sama seri sebelumnya. Dan saya suka ini traksinya cacit-cacit, kemudian kalau di lapangan outdoor juga kuat. Jadi kayak gini. Yang ini kebetulan juga XDR, jadi extra durable rubber, yang artinya karetnya lebih kuat ketimbang yang non XDR. Kemudian dia juga kalau misalnya kotor nih kayak gini, ini gampang dibersihinnya karena polanya cukup lebar ya. Oke, kemudian untuk lari-larian saya juga suka karena dia fleksibel banget, sepatunya ringan. Untuk lari-larian di bagian belakangnya juga kayak gini, di bagian depannya gini, dan dia lumayan empuk nih. Di bagian depannya tuh tipis, jadi lebih menapak sempurna kalau lari-larian. Tapi menurut saya dia butuh waktu penyesuaian. Di awal penggunaan mungkin Anda akan merasa, wah ini kayaknya beberapa kali pakai dulu nih baru lebih nyaman untuk lari-larian. Karena agak kaku nih di bagian depan sini nih. Berbicara kekurangan traksi, jadi sepatu ini butuh waktu break in. Di awal penggunaan dia itu karet-karetnya kayak nggak langsung ngeblend sama lapangan. Apalagi kalau lapangan kayu kayak gini. Jadi kalau misalnya di lapangan aspal sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau di kayu dia tuh nggak langsung gampang nempel. Terus dia juga umur pakainya nggak terlalu panjang walaupun dia udah XDR.
di beberapa bagian, terutama di bagian samping-samping sini, biasanya banyak yang langsung gampang botak. Ya, jadi kalau Anda beli sepatu ini karena harganya udah terjangkau, jadi konsekuensinya adalah umur pakainya juga tidak terlalu kuat. Udah itu aja. Selanjutnya, salah satu sepatu dengan traksi yang menurut saya oke punya. Buat Anda yang cuman dikasih jatah satu sepatu untuk digunakan indoor maupun outdoor, penampilannya menarik dan potongannya pendek, pilih ini aja. Oke, nilainya 8 dari 10. Nah, ngomongin soal bantalan, sepatu ini tuh pakai full Renew dari bagian belakang hingga bagian depan. Jadi Anda sudah tahu kan kalau Renew itu adalah cushioning yang empuk, dari awal penggunaan itu udah langsung terasa. Tapi kalau bobot Anda berat, misalnya 100 kg ke atas, terus Anda mainnya juga agresif banget, itu memungkinkan sepatunya nggak tahan lama. Terutama di bagian insole, karena insole-nya tuh tipis banget. Saya nggak bisa copot sih insole-nya karena dilem. Tapi ini udah terasa tipis banget. Sama kayak generasi-generasi sebelumnya. Dan ya umur pakainya nggak akan terlalu lama, terutama kalau bobot Anda berat. Sementara kalau Anda yang bobotnya kecil, ya paling-paling bagian depan ini semakin menipis duluan nih. Nah, bagian belakang agak lebih tebal. Karena memang dia dibuat lebih tipis untuk dapat merasakan lapangan dengan baik. Kemudian kalau untuk digunakan lompat-lompatan, sepatu ini sebenarnya kurang stabil sih. Jadi di bagian samping sini agak terasa goyang. Dan kalau untuk digunain Anda yang suka lompat-lompat tinggi tuh mendaratnya juga lebih nyaman dengan kaki bagian belakang. Renew-nya empuk dari awal penggunaan, tapi kalau bagian depan ini terasa tipis. Nah, tapi nasibnya karena ini merupakan budget model, nggak ada yang namanya zoom unit yang bikin loncatan lebih mantep lagi. Jadi polos aja begini memang sepatu yang didesain untuk Anda yang suka lari-larian. Secara keseluruhan untuk cushioning cukup di 7 dari 10. Oke, buat yang mau beli sepatu ini secara online, Anda kayaknya bisa memilih true to size. Sementara kalau udah nggak pede, misalnya kaki Anda lebar banget, pilih aja upsize sedikit. Cara masukin kaki ke dalam sepatunya gampang banget, tinggal dilonggarin, mudah banget. Dan itu membuat para pemilik kaki lebar nggak ada masalah kalau cobain sepatu ini. Sekarang ngomongin bahan atas. Mungkin kalau di dunia otomotif ini namanya facelift sih. Cuman dikit aja ubahannya. Tapi ubahan tersebut juga udah bikin sepatu ini jadi bisa dijual dengan versi terbaru. Ini Giannis Immortality 4. Sebenarnya sama yang ketiga juga nggak banyak banget ubahannya. Tapi saya lebih suka sih karena ada desain yang kayak gini nih. Bahan-bahannya tuh jadi tampak lebih premium. Walaupun saya ngeliat kayak insole aja tuh dia nggak ada logonya, terus bagian dalamnya ini polos banget, kayak Nike tuh pelit banget untuk ngasih sesuatu kayak gitu aja nggak ada gitu. Nah, terus kalau padding ini nih udah lumayan oke nih. Jadi saya suka ketika masukin kaki ke dalam sepatu ini, terus ikat sepatunya dengan kencang. Walaupun ini sepatunya pendek, kayaknya tumit tuh nggak gampang untuk geser-geser. Beda banget sama Precision 7 yang heel slipnya parah, ini nyaman banget. Di bagian depannya ini ada kulit-kulit murahan kayak gini, kemudian dia agak lebih tebal nih rasanya ketimbang yang ketiga, terus dia lebar juga. Dan kalau lihat di bagian depan nih ada fuse overlay yang panjang banget, lalu dia ada apa ya, ini kayak tekstil yang menurut saya berkualitas nih karena soft gini dipegang, soft touch. Lalu di logonya ini sih yang paling enak nih dipegang, menarik banget, jahitan-jahitannya tuh terkesan premium. Lalu di dalamnya lagi kayak gini banyak jahitan lagi,
dan meshnya jadi tampak lebih keren ketimbang versi yang sebelumnya. Oh iya, kalau Giannis yang awal tuh yang versi pertama kalau nggak salah itu tuh di bagian sini tuh gampang banget sobek. Nah makanya untuk yang versi keempat ini untungnya banyak peningkatan. Jadi kayaknya ini nggak gampang sobek deh, nggak kayak yang versi sebelumnya. Tapi sayangnya setelah digunakan sepatu ini tuh tidak terlalu dingin gitu ya. Agak gerah di bagian depan sini nih. Apalagi kalau misalnya Anda pakai kaos kaki tebal terus gunainnya di siang-siang ataupun di lapangan yang panas. Karena pure ventilasi terdapat di bagian bawah lidah aja kayak gini. Ini kalau ada angin dari dalam ataupun dari luar masuknya cuman lewat sini nih. Ini aja. Oke, kemudian ngomongin talinya standar khas budget model. Untungnya nggak murahan, nggak kayak tali-tali brand lokal gitu yang melintir-melintir gampang. Ini asal Anda ikat 2 kali udah langsung mantap. Dan dia juga nggak terlalu kepanjangan ataupun kependekan. Jadi tetap keren, nggak perlu dimasuk-masukin ke dalam sela-sela tali sepatu. Oke, itu aja. Untuk bahan atas saya suka dengan kualitas yang ini, dan yang di dalam sini. Jadi nilainya 7,9 dari 10. Yang terakhir soal kuncian. Jadi sepatu ini tuh bergantung banget sama Anda ngiket talinya kayak gimana, kemudian sizingnya kayak gimana. Kalau Anda mendapatkan sepatu ini dengan ukuran yang pas, maka terasa nyaman banget, kunciannya bagus, paddingnya akan mencengkram pergelangan dengan baik. Tapi kalau misalnya kepanjangan, itu akan membahayakan Anda karena sepatu ini kurang stabil. Jadi nanti banyak banget yang meluncur ke depan gitu ya, dan itu nggak enak karena di awal penggunaan bagian depan sini kalau terbentur jempol Anda, apalagi kalau kaos kaki tipis itu sakit banget nih di depan-depan sini. Jadi maksimalkan kalau bisa Anda sizing dulu di toko, jadi bisa mendapatkan size yang benar-benar pas dengan kaki Anda. Nah untuk kuncian itu sebenarnya di tengah ada plastiknya nih. Sekelas Giannis Immortality aja ada nih, nggak kayak Jordan 39. Oke, ini lebih kaku ya jadinya. Terus dia heel counternya juga tebel. Ini yang bikin tadi kayak di tumit tuh nggak gampang heel slip. Walaupun di bagian depan yang saya tadi bilang dia tuh agak terasa goyang-goyang. Ya memang ini adalah karakter sepatu guard ya. Saya bilangnya guard kenapa? Karena biasanya menggunakan sepatu ini adalah pemain yang karakternya sering dribble, sering lari-larian, dan memang bermainnya mengutamakan kecepatan ketimbang power. Oke? Menggunakan sepatu ini dengan gaya main tersebut akan sangat nyaman. Secara keseluruhan untuk kuncian standar aja nilainya 7,2 dari 10. Oke, jadi kesimpulannya dengan budget 1 juta lebih sedikit, Anda sudah mendapatkan sepatu yang tampilannya keren kayak gini. Dan kayaknya ini nggak ada masalah kalau Anda gunain sepatu basket ini untuk berpergian keluar, misalnya ke mall, ataupun jalan-jalan bersama keluarga. Sepatunya juga ringan dan tampilannya gak malu-maluin. Bahkan kalau pilihannya warna kayak gini, pasti banyak yang memperhatikan Anda ketika menggunakan sepatu ini. Untuk digunakan main basket, umur pakainya memang gak terlalu panjang, terutama buat Anda yang bobotnya berat. Tapi kalau Anda lebih terbiasa fun games, Anda juga gaya mainnya lebih mengandalkan speed ketimbang adu power, ini salah satu sepatu terbaik. Jadi bisa dilihat kan, ini ada logo yang kayak GT-Run, inilah tandanya kalau sepatu Giannis Immortality 4 adalah salah satu sepatu yang paling oke untuk lari-larian. Yes, secara keseluruhan nilainya adalah 7,4 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Jangan lupa beli sepatu ini di NCR Sport. Dan buat Anda yang tertarik dengan video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.